2025, kegiatan BIMTEK Teknologi Tepat Guna atau TTG masih menjadi prioritas bagi pemerintah desa. Mengambil tema mewujudkan ketahanan pangan melalui kawasan Rumah Pangan Lestari, BIMTEK TTG kali ini menghadirkan peserta dari unsur perempuan. Kepada Ibu Sunardi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui kawasan Rumah Pangan Lestari. Kegiatan ini, program dari desa ini sudah berjalan beberapa kali, namun sasarannya bapak-bapak. Perhatian ibu pun juga harus diperhatikan dan kaitannya dengan teknologi tepat guna dalam pertanian ini dan kaitan juga untuk ketahanan pangan. Sari-sari deh, inti dusun ini jenengan ibu. Teknologi tepat guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Harus bisa mandiri, harus berilmu. Ilmu itu tidak harus didapat dari sekolah. Dari masyarakat juga cari ilmu. Nego saiki bukan hal yang baru lagi. Kabeh mempunyai Android khusus godel tok. Nah, kalau hari ini penjen akan mencari ilmu, yaitu sudah tepat. Nah, kita sama-sama mencari ilmu. Wanita harus pandai, harus cerdas, harus cekatan, harus mandiri. Tak wis akeh ngrembaka sapa wae yo oleh apik nanging hanya untuk konsumsi, aja sampai didol ya. Apa manfaat TTG? Pemanfaatan teknologi tepat guna TTG diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan nilai tambah produk, perbaikan mutu, dan mendorong usaha ekonomi produktif yang efisien dan efektif. Dan dari masing-masing warga, tokoh yang ditokohkan tolong untuk bisa memberikan contoh masyarakat yang lain dan juga kerja bakti di lingkungannya masing-masing dalam rangka untuk menanggulangi penyakit DB maupun yang lain. Ngaten nggih Bu nggih. Ngaten mawon saking kula. Bapak Kepala Dusun dan ibu-ibu yang kami muliakan. Karena lewat-lewat lapangan pokoknya pinggir omah padahal nggak orang pekarangan nih, nggak usah kerja tanami akhirnya nggak usah tunggu lombok bisa lomboknya. Penggalih menyuplai oksigen, utamanya ini oksigen. Zaman saya itu zaman ini kenal pot sepeda motor dan sebagainya, kenal pabrik dan sebagainya. Nah, itu saya kira dengan nanti itu terjadi pinggir atau tengah. Yang penting itu kena sinar matahari. Itu saya kira menghasilkan oksigen. Tempatnya masih jelas dengan polybag. Polybag itu gini kan jangan pun seperti polybag plastik ireng yang dibolongi diberikan samping kalian bawah. Yang tujuannya nanti itu ada aerasi, mungkin ditambahi oleh Pak Indro, aerasi udara kali aerasi air yang disiramakan dengan ini polybag. Terus penyediaan tanam langsung mau penyediaan tanam paling penting. Tanah sing polybag itu paling penting. Menghadirkan 5 orang perwakilan perempuan dari 8 dusun di wilayah Desa Gemarang. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa dengan sumber anggaran kegiatan berasal dari dana desa atau DD. Bandingannya 1:1, sampir musuh sampir gampangane. Tapi ketika jenengan punya kotoran hewan, kambing atau sapi atau kompos yang lain dari limbah rumah tangga, tambah
ember. Satu. Kalau ini ada penambahan kohi atau bahan yang lain, itu artinya keanekaragaman sumber nutrisi di dalam media itu sendiri nanti lebih kaya unsur hara untuk kesuburan tanamannya nanti. Sementara ini jelas ya untuk medianya jumlah bibit niku kurang lebih 300 plus pepaya 25. Dan niku nek untuk media polybag itu bisa jenengan isi penuh atau separuh 2/3. Nanti baru ketika sudah tumbuh jenengan tambahkan. Karena apa? Ketika batangnya ini diipui lah cara awake dhewe ini kok. Niki biasanya akan muncul akar baru. Yang terpenting adalah media tanah niki ketika jenengan siram cepat kering. Napa mulai niki nek curah hujan tinggi nggih biasanya terlalu basah. Niku biasanya ganggu pertumbuhan. Besaran media niki menentukan ya, sementara nanti 45 kali 45 insya Allah mau cukup nek nggih lombok terong sampai buah. Dan itu untuk pertumbuhan kesuburan tanaman itu tergantung medianya ini, karena tinggi tanaman itu tidak jauh berbeda dengan pergerakan perakaran. Nanti perawatan mandeknya pertumbuhan biasanya penambahan ini intinya di sini. Masalah pupuk, semprotan dan lain sebagainya itu kita pahami sebagai nutrisi tambahan. Selama media ini sesuai dengan karakter apa yang kita tanam, insya Allah pertumbuhannya akan normal dalam penyerapan nutrisi. Semakin dalam alih niki mangke usianya akan lebih panjang. Bila meskipun kita di polybag atau di sini, nek polybag nanti katakanlah 1 tahun, nek kok wis mandek berarti niki pun kebak perakaran. Berarti ganti media. Dalam perjalanannya nanti terkadang kita menemukan setelah kita tanam itu mengalami masalah daunnya nguning atau kok gandang modot-modot. Itu bisa jadi nanti karena di sini terlalu bajak saged atau terlalu kering. Biasanya kalau ciri-cirinya terlalu kering itu layu. Apalagi ketika kena panas itu mudah layu tanaman. Tetapi niki terlalu lembab, kelembapan tinggi bajak niki potensi serangan jamur iso sing ditandur mati kerang prakarane saged ugi mandek warna daun kuning. Dan selama ini rata-rata ketika melihat tanaman itu menguning dikiranya kurang pupuk, umumnya digolekne rabu kan ya. Dan sebenarnya belum tidak mesti kekurangan nutrisi, tetapi pergerakan akar yang terhenti. Tes mati, lawai dewi ngenteni pirang-pirang tes, akhirnya muncul penyakit nih wow. Jangka waktu sekian tahun, tes kelompok nih wow, akhirnya dadek nih mungkin kanker mungkin dan lain sebagainya. Dan ini mungkin dalam pengelolaan limbah rumah tangga niku ada dekomposer yang disampaikan Bu Lara tadi 1 liter untuk 1 busung itu bisa dicampurkan dengan air 100 liter. Artinya ketika jenengan ngumpulne air cucian beras dalam 1 galon 1 liter bisa jenengan jadikan 100 liter nantinya. Air kelapa itu juga bagus, tapi ngangge es batu eman-eman Kegiatan ini juga diselingi dengan sesi tanya jawab dengan peserta BIMTEK. Ini terkait mekanisme Pak. Nanti untuk itu Pak, pupuk sama bibitnya itu nanti hari apa untuk didistribusikan ke dusun masing-masing. Kemudian terkait perawatan. Terima kasih atas pertanyaannya begini,
ben tambah pengalamane, iso nggo nyambut gawe, iso nggo nyambung uripe. Ngoten gitu. Nah, berkelanjutan terus teko anak putu besok ditetapne. Ini mungkin jenengan kok bagaimana perawatannya, bagaimana ke apa niku lingkungannya, kasune mungkin apa kan? Iya Pak. Tapi gunanya ini untuk mesejahterakan warganya masing-masing. Jadi jenengan ini rene iki sekolah, di sekolahne karo pemerintah, diwenehi ilmu kon kembangane nggone masyarakat, ditularke ning nggone semua warga. Kadang kok sing pinter gak terima tok semua warga kudu pinter. Ning jenengan dikek ya wis disempling sik cukup sih. Nek wis apik diturun kancane, nek wis ngono ben gak paling gak meminimalisir pengeluaran dinggo tuku wabong. Oh, pengirit to. Sampe nomor atau berapa atau apa atau apa ngoten niku lho nggih. Nah, ngoten nggih dadi ngoten ceritane nggih. Matur suwun. Arahnya Selain pemberian materi, peserta juga mendapat berbagai bibit tanaman, diantaranya cabai, tomat, terong, pepaya, dan lain-lain, serta media tanam dan polybag yang merupakan stimulan yang nantinya dapat ditanam di rumah dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat. wis kene wis nyepaki bibit, nyepaki apa-apa, jenengan tinggal mengembangkan kok ben diturun karo namanya pemberdayaan masyarakat. Saksikan terus video kegiatan Desa Gemarang selanjutnya. Terima kasih.